Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Tata Tulis Karya Ilmiah. Saya Muhammad Khairul Azhar, NIM 2306040060. Tata tulis karya ilmiah adalah aturan penulisan yang mengikuti standar akademik. Hal ini meliputi format penulisan, kutipan, dan referensi yang digunakan untuk menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas. Tujuan penulisan karya ilmiah: 1. Mencari solusi tepat. Tujuan dari penulisan karya ilmiah adalah untuk mencari solusi yang tepat terhadap permasalahan yang ada. 2. Menyebarluaskan pengetahuan. Melalui tulisan ilmiah, tujuannya adalah untuk menyebarluaskan pengetahuan dan informasi yang valid kepada masyarakat luas. 3. Mendukung temuan baru. Melalui karya ilmiah, tujuannya adalah untuk menunjang temuan-temuan baru dan menciptakan kontribusi berarti dalam bidang tertentu. 4. Menyampaikan argumen yang tersusun. Penulisan karya ilmiah bertujuan untuk menyampaikan argumen yang tersusun didasarkan pada data dan fakta yang akurat. Bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Anggedansah dengan NIM 2306040010. Saya di sini ingin melanjutkan presentasi dari Khairul Azhar. Jenis-jenis karya ilmiah. 1. Artikel ilmiah. Artikel yang membahas hasil penelitian atau kajian ilmiah secara mendalam. 2. Disertasi. Karya tulis yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar doktor. 3. Skripsi. Karya tulis yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana. 4. Laporan penelitian. Ringkasan hasil penelitian yang ditulis secara sistematis dan terperinci. Berikutnya adalah tahapan penulisan karya ilmiah. Tahapan yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah membuat jadwal penulisan dan pengumpulan sumber referensi. Kedua, penelitian, yaitu mengumpulkan data dan informasi yang mendukung argumen. Ketiga, penulisan, menyusun naskah secara sistematis sesuai dengan struktur karya ilmiah. Perkenalkan, nama saya Rafael Siva Wirandono, nomor NIM 2306040069. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Febri. Yang selanjutnya adalah menentukan judul karya ilmiah yang efektif. Menentukan judul karya ilmiah yang efektif merupakan langkah penting dalam proses penulisan. Judul harus mencerminkan isi karya ilmiah secara singkat dan jelas, menarik perhatian pembaca, serta mengandung informasi yang relevan. Sebuah judul yang efektif dapat meningkatkan nilai karya ilmiah secara keseluruhan. Lalu yang selanjutnya yaitu membuat kerangka karya ilmiah. Yang pertama adalah struktur dasar. Kerangka karya ilmiah memberikan panduan sistematis untuk menyusun isi karya ilmiah. Langkah-langkahnya harus terkait dengan topik penelitian. Bagian-bagian utama seperti pendahuluan, metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan harus tersusun dengan jelas. Yang kedua adalah subbab dan paragraf. Setelah merancang struktur dasar, selanjutnya tentukan subbab dan paragraf untuk setiap bagian. Subbab dan paragraf harus memuat informasi yang relevan dan terorganisir dengan baik. Perkenalkan, nama saya Agung Tifari Haji dengan NIM 2306040051. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Sevan. Menulis pendahuluan karya ilmiah. Pendahuluan merupakan bagian awal tulisan ilmiah yang memperkenalkan pembaca pada topik yang akan dibahas. Sangat penting untuk menarik perhatian pembaca dengan kalimat pembuka yang menarik dan relevan. Pendahuluan harus memberikan gambaran singkat tentang isu yang akan dibahas dan memperjelas tujuan penulisan karya ilmiah. Kemudian ada menulis isi karya ilmiah. Bagian ini merupakan inti dari karya ilmiah. Isi karya ilmiah berisi analisis, temuan, dan pembahasan mendalam terkait dengan topik penelitian.
Penting untuk menyusunnya dengan jelas dan sistematis agar dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. Berikutnya, menulis kesimpulan karya ilmiah. Setelah menyelesaikan penulisan karya ilmiah, langkah terakhir yang sangat penting adalah menulis kesimpulan. Kesimpulan harus mencakup ringkasan temuan utama yang relevan dengan tujuan penelitian. Kemudian ada menyusun daftar pustaka karya ilmiah yang terdiri dari 1. Pilih sumber yang terpercaya, 2. Urutkan berdasarkan abjad, 3. Sertakan informasi lengkap. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.